Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yes. Wey. Inilah dia groundbreaking jalan tol Yogyakarta Bawen. Boleh kita bersama-sama yang luar biasa Bapak dan Ibu tentunya. Dan juga langsung kita saksikan bersama di balik layar proses ya secara simbolis pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak Dejio. Salam sehat. Di video kali ini kita masih membahas jalan tol Jogja Bawen, di mana tanggal 30 Maret 2022 kemarin acara groundbreaking di STA 75+82 di Dusun Sanggrahan, Tirtoati, Pati Sleman, Yogyakarta. Sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Ada informasi penting tentang jalan tol Jogja Bawen ini yang harus Anda ketahui. Agar tidak gagal paham, ikuti video kami selengkapnya berikut ini. Terima kasih teman-teman media sudah hadir, dan kami akan berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan statement dulu. Dan teman-teman media tolong nanti mengacu kepada press release kami supaya tidak salah dalam menyebut nama dan jabatan para narasumber yang hadir dalam press conference hari ini. Kami berikan kesempatan ke Pak Dirjen. Monggo Pak Dirjen. Statement awal dulu Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita menjelang bulan puasa ini, teman-teman dari investor Jasa Marga Jogja Bawen memulai kegiatan konstruksi Jogja Bawen yang total panjangnya 76 km. Yang tahap 1 ini yang kita sebut seksi 1 itu adalah sepanjang kira-kira 8,25 km, dan kita akan selesaikan sampai 2024. Ya, yang lainnya akan segera menyusul ya, ada yang sedang kita finalisasi desainnya saat ini, ada juga yang sedang dalam proses lelang di BUJT di Jasa Marga Jogja Bawen, dan kita harapkan keseluruhan Jogja Bawen ini selesai tahun 2025, dan nanti ini akan terintegrasi kan dengan jalan tol Trans Jawa ya, di utara dan di selatan dengan jalan tol Solo Jogja Bandara Kulon Progo. Nah, ini akan memberikan dampak yang luar biasa, memperkuat posisi Yogyakarta sebagai hub utama kegiatan ekonomi di selatan Jawa ini, dan juga membuka opportunity ekonomi yang baru sepanjang tol koridor atau apa yang disebut tol koridor development area ini. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Selamat bergabung Pak Budi Harimawan, Direktur Jalan Bebas Hambatan, dan Pak Agus Setiawan, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga. Teman-teman sekalian, statement dari Pak Dirjen tadi merangkum statement dari BPJT, kemudian juga BUJT, dan hal ini JJB. Nanti kalau memang ada tanya jawab, saya berikan kesempatan 3 pertanyaan ya. Selanjutnya kesempatan berikut kami berikan kepada Sesda Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Pak Baskara Haji menyampaikan statementnya. Terima kasih kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari DIY tentu bangga, bahagia, karena ini adalah bersejarah pertama kali groundbreaking jalan tol di DIY.
Indonesia sudah banyak jalan tolnya, tapi di DIY membangun jalan tol yang pertama adalah di tempat ini. Jadi saya kira ini perlu kita catat sebagai sejarahnya daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu harapannya dengan dibangunnya jalan tol penghubung antara DIY, Jawa Tengah dan daerah-daerah di Jawa akan memperlancar transportasi baik barang, logistik maupun penumpang, sehingga nanti kita akan bisa memanfaatkan Bandara YIA itu dengan optimal. Destinasi-destinasi wisata yang ada di DIY juga bisa dikunjungi oleh masyarakat dengan mudah. Tentu kita juga ingin berharap jalan tol ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Karena dengan adanya jalan tol, kemudahan, lebih efisien, lebih cepat, dan tidak lagi ada hal-hal yang menghambat perjalanan baik itu barang maupun penumpang. Jadi ini saya kira perlu kita catat di daerah Yogyakarta. Terima kasih. Atur nuhun sangat Pak Baskara Aji. Kami berikan kesempatan berikutnya Direktur Utama Elman, monggo Pak Basuki Purwati menyampaikan statementnya ke media. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Pak Sekda, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, dari Elman, ingin menyampaikan bahwa Tol Jogja Bawen ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang lahannya didanai oleh APBN melalui Elman atau Lembaga Manajemen Aset Negara. Tadi disampaikan secara persentase untuk trase atau seksi 1 sudah mencapai 92% atau 93%. Kenapa bisa demikian? Kami harus sampaikan bahwa PSN ini adalah kerja bersama, kerja bareng semua ekosistem yang ada, mulai dari PUPR, kemudian dari Pemdanya, kemudian dari teman-teman PUJT-nya, dan lain sebagainya, termasuk dari kami dari Elman yang melakukan pendanaan lahan. Alhamdulillah PSN Jogja Bawen ini untuk yang seksi 1 dengan capaian sudah hampir 93% ini menunjukkan bahwa kerjasama dan koordinasi kita baik yang di lapangan maupun yang ada di pusat berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu kami mengapresiasi Pak Edi, Pak Sekda, dan Ibu Bapak dari BUJT semua. Mari kita kawal proyek ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar, insya Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Teman-teman, saya berikan kesempatan 3 media untuk bertanya. Yang pertama silakan. Bisa angkat tangannya, nanti diberikan mic oleh panitia. Ada? Atau sudah cukup? Oke, baik. Satu tolong panitia. Langsung untuk nanti pertanyaan kedua ya, jadi sekalian saja. Silakan yang media, tolong Mas, nama sama medianya ya Mas ya. Monggo Mas, silakan. Ya, saya Haris dari Kompas, Pak. Pak Dirjen, izin bertanya. Kurang keras Mas, izin bertanya Pak. Mas kurang keras, bisa agak kencang dikit. Siapa? Haris dari Kompas. Oke, Haris dari Kompas, silakan. Izin bertanya pertama untuk mungkin bisa dijelaskan kenapa memulai pembangunan Jogja Bawen ini dari DIY. Apa karena memang pembebasannya lebih mudah dan lebih cepat atau seperti apa? Yang kedua mungkin izin ke Jasa Marga JBP untuk sisa dari 92% untuk seksi 1 ini yang belum dibebaskan itu lahan apa? Apakah lahan dari termasuk dari Sultan Ground atau seperti apa? Oke, baik, terima kasih ya dari Kompas ya Mas ya. Satu nanti dijawab oleh Pak Dirjen izin, dan satu lagi mungkin dari Jasa Marga Bu Umi Dirut JJP. Satu-satu aja dijawab. Oh, satu-satu, monggo Pak, siap. Baik, terima kasih Pak Haris. Ini yang mau saya jawab, Pak Harisnya cari minum dulu nih rupanya. Oke, baik. Jadi pertama begini, kita memang melihat memang dulu kita prioritaskan pengadaan tanah juga dimulai dari Jogja, karena salah satu pemicu trase Jogja Bawen itu adalah bagaimana kita mengkoneksikan Borobudur dengan Yogyakarta, meningkatkan konektivitas Borobudur dengan Yogyakarta. Itu sebabnya kita mulai dari sisi sini ya, bukan berarti Semarang Borobudur tidak penting ya, tapi ini bagaimana kita, karena biasanya transitnya orang ke Borobudur itu di Jogja, biasanya begitu. Dan saya kira ke depan juga
kita paham bahwa Borobudur itu relatif daerah yang terbatas ya, sehingga kita ke depan juga mengharapkan memang Jogja tetap sebagai hub atau transit dari wisata-wisata di sekitar Jogja termasuk Borobudur. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang kalau yang itu Pak Basuki nih yang silakan. Saya tunggu nih. Oh Pak Basuki. Baik, saya nambahin sedikit ya. Mungkin tadi yang pertanyaannya baru 93%, sisanya seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi saya ingin sampaikan juga bahwa tadi pagi sebelum acara groundbreaking ini proses pembayaran masih berlangsung. Tadi ada Pak Kanwil BPN ya, saya diminta untuk datang ke aula di situ kira-kira 100 meter dari sinilah, itu tetap berlangsung. Jadi artinya angka 92 atau 93% itu tetap bergerak, tidak berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, sisanya itu adalah tanah-tanah yang biasanya karakternya khusus, kayak misalnya tanah kas desa dan lain sebagainya. Yang itu memang membutuhkan proses yang sedikit agak membutuhkan proses lah. Karena apa? Dia harus dicarikan tanah penggantinya di mana, dan berbeda kalau tanah itu milik warga masyarakat. Kalau tanah itu milik warga masyarakat, kita lengkapi dokumennya dan seluruh persyaratannya langsung bisa dibayarkan. Tetapi kalau tanah-tanah dengan karakter khusus memang persyaratannya harus dicarikan tanah penggantinya. Jadi so far tidak ada persoalan terhadap sisa yang 7 atau 8% dan terus berproses hingga hari ini, hingga tadi pagi pun masih berproses. Demikian dari saya. Terima kasih. Monggo Bu. Mungkin Bapak menambahkan sedikit saja tadi kaitannya dengan yang sudah dipaparkan Direktur Elman, kaitannya dengan tanah karakteristik khusus ini memang sudah berproses. Kami juga dibantu dengan teman-teman dari Elman dan PPK Tanah sudah lakukan sosialisasi dan musyawarah. Insya Allah berproses dan dalam waktu dekat juga akan kami selesaikan. Mungkin itu saja tambahan. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua ada yang sampaikan? Ada yang Jogja, oke. Terkait dengan keinginan warga lokal yang ingin diserap, kira-kira mungkin sudah ada gambaran berapa warga lokal yang terserap untuk proyek pembangunan ini. Kedua, mohon penjelasan Pak Dirjen terkait dengan perkembangan trase untuk seksi 3. Seksi 3 bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, ini dua-duanya mungkin yang pertama dari BUJT yang menjawab ya, dan yang kedua juga saya kira dari Jasa Marga. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Menanggapi tadi pertanyaannya kaitannya dengan tenaga kerja lokal, insya Allah nanti ini kami juga akan melibatkan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin Bapak, dan memang juga ini permintaan untuk bekerja magang maupun penelitian dari universitas juga cukup banyak. Itu insya Allah juga kami akan akomodir, namun mungkin kami akan sesuaikan jadwalnya Pak, mengingat ini masih masa pandemi. Mungkin itu saja Pak dari. Yang kedua yang desain seksi 3. Untuk desain seksi 3 ini kami sudah berproses, kurang lebih udah di atas 95%. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kami bisa finalkan. Saat ini sedang dilakukan revisi-revisi terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mungkin itu saja. Monggo Pak Dirjen, ada menambahkan? Ya, saya kira itu yang desain itu nanti karena memang tanggung jawab dari BUJT akan menyelesaikan itu, kemudian baru nanti dimintakan persetujuannya ke kami. Jadi kami belum bisa melakukan persetujuan karena memang belum diserahkan. Itu desainernya ada tuh, saya lihat di sini. Pak Yayan itu. Jadi kalau ya Yayan ya. Itu ya kalau yang mau dikejar tuh Pak. Siap. Baik. Sudah ya. Ya, demikian press conference dari acara groundbreaking Jalan Tol Jogja Bawen. Berikut kita ikuti tanggapan warga sekitar. Ikuti terus video kami berikut ini. Sugeng siang kalian Pak Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Nggih.
Pak Eko, ini tadi kan sudah dimulai atau di acara groundbreaking. Jadi tanda dimulainya pembangunan jalan tol Jogja Bawen sisi 1 di Dusun Canggrahan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Eko tentang hal tersebut? Terima kasih. Secara umum, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, artinya memang kepentingan negara, ya kami tentunya berharap bahwa dengan adanya breaking ground ini, groundbreaking ya, nanti bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya yang menjadi harapan warga kecil seperti kami bisa memberikan manfaat dampak yang positif terhadap warga. Oke. Lah, untuk lahan Mas Eko sendiri itu terkena atau tidak? Kebetulan untuk saya terkenanya bangunan, karena untuk lahan saya masih ngindung kakak saya. Jadi untuk terdampak saya bangunan, untuk lahan kakak saya yang terkena. Jadi secara ganti rugi saya mendapatkan ganti rugi bangunan. Oke. Harapannya Mas, harapannya dengan adanya proyek ini gimana? Tadi sudah saya sampaikan, tentunya yang bisa memberikan dampak manfaat yang positif terhadap masyarakat. Sedikit kalau saya sampaikan bahwa untuk kesal terdampak bangunan ini, ya apa boleh buat, segalanya kan sudah melalui tahapan yang mulai dari sosialisasi sampai baru tadi saya menerima untuk ganti rugi atau ganti untung atau ganti wajar lah, apa istilahnya, monggo, baru tadi siang. Nah, mudah-mudahan saya juga nanti berharap bisa membangun rumah setidaknya seperti yang sudah saya bangun. Oke. Terima kasih Pak Eko atas keterangannya. Oke, demikian tanggapan seorang warga setempat. Dan sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Like, comment, share jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.